Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 981. Nyatanya, bukan hanya mereka, tapi pemimpinnya juga ditempatkan di kamar ganda. Jika ada kekurangan kamar, itu saja. Kita semua adalah orang yang kasar dan tidak bisa memilih sebanyak itu. Namun, meski seluruh lantai 6 kosong, mereka diizinkan masuk ke sini. Jelas sekali bahwa mereka tidak menganggap serius area keamanan Yuko. Jangan katakan itu, aku marah ketika kamu menyebutkan ini. Seorang pria bernama Ding Fei duduk di tempat tidur, seolah dia sangat marah. Ada apa? Itu membuatmu sangat marah. Orang yang tinggal di lantai 6 sama sekali bukan kepala wilayah militer lain, melainkan seorang anak laki-laki dengan kulit tipis dan daging lembut. Ya Tuhan, bukan seperti itu. Sebenarnya aku mengatur seluruh lantai kamar untuk seorang anak laki-laki. Dari siapa pria itu? Bagaimana dia bisa memiliki reputasi sebesar itu? Katakan padaku, mungkinkah dia generasi kedua yang kaya di suatu keluarga? Orang kaya generasi kedua bukanlah apa-apa. Tidak mungkin mereka tinggal di sini hanya karena mereka punya uang, kata Ding Fei dengan nada meremehkan. Rata-rata generasi kedua yang kaya secara alami tidak mampu tinggal di kawasan penjagaan. Coba pikirkan, bagaimana jika mereka adalah generasi kedua yang kaya dari Yanjing Center? Anda salah. Generasi kedua orang kaya yang berasal dari pusat seharusnya disebut pejabat generasi kedua. Ya, aku bingung. Spekulasi ini membuat semua orang terlihat curiga. Jika itu benar-benar tuan muda dari keluarga pusat di Yanjing, tentu saja dia akan diatur untuk tinggal di lantai 6. Aku tidak menyukainya. Tidak mungkin orang seperti itu tinggal di sini. Lagi pula, lingkungan wisma di luar tidak sebaik hotel biasa. Kalaupun diberikan satu lantai, tidak akan ada. Tentu sangat tenang, kata Ding Fei. Kamu masuk akal mengatakan itu. Baiklah, jangan kita bahas masalah ini. Ini pengaturan dari atas. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita hanya harus menanggungnya. Saya pikir para pemimpin wilayah militer iri pada kami dan dengan sengaja mempermainkan kami untuk memukul kami. Kata Ding Fei. Ma Wei. Orang kuat sebelumnya berkata, apa maksudmu? Petik 2. Apakah kamu lupa bahwa pemain andalan wilayah militer kita adalah Yun Tianming? Ketika nama Yun Tianming disebutkan, semua orang di ruangan itu berdiri dengan kagum dan menjadi sangat bersemangat. Itu adalah raja prajurit di area penjagaannya, yang dijuluki Dewa Perang yang tak terkalahkan. Ketika dia berumur 6 tahun, dia dikirim ke gunung untuk belajar seni bela diri. Setelah 10 tahun, dia turun dari gunung setelah menguasai seni bela diri dan dikirim langsung ke daerah keamanan. Sekarang 10 tahun telah berlalu, dan dia telah mencapai prestasi besar di bidang keamanan lokal. Dari seorang prajurit yang tidak berarti, dia telah menjadi mayor termuda di bidang keamanan mereka. Perbuatan mulia itu adalah sesuatu yang dibicarakan orang-orang di seluruh provinsi Yunnan dan bahkan seluruh militer Tiongkok. Sekarang seluruh pasukan akan bertanding, tidak ada keraguan bahwa kejuaraan akan jatuh pada Yun Tianming. Ini tidak terlihat, yang setara dengan tamparan di hadapan daerah militer umum Nanyun. Melihat hal seperti itu terjadi. Tapi tidak ada yang bisa kami lakukan, jadi kami menemukan metode ini untuk menekan momentum kami. Setelah Ding Fei mengatakan ini, yang lain sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi. Tampaknya masalah ini tidak sesederhana yang saya kira, dan ada trik lain di dalamnya. Ding Fei, apa maksudmu? Anak itu mungkin hanyalah bidak catur yang dikirim oleh para pemimpin di atas untuk sengaja menekan kita. Tentu saja, saya merasa kemungkinan ini sangat tinggi, karena saya tidak melihat sesuatu yang istimewa pada pria itu. Dia tidak memiliki aura seperti harimau dalam diri saudara kita Yun, atau kesombongan pejabat generasi kedua. Begini, sama seperti orang biasa, itu sebabnya saya mengatakan ini. Kalau begitu, ayo kita coba dia dan beri dia pelajaran. Senyuman tipis muncul di bibir Ding Fei, itulah yang ada dalam pikiranku. Jika aku tidak dapat mengambil keputusan sekarang, aku mungkin sudah mengambil tindakan. Lalu tunggu apa lagi? Ayo berangkat ke sana sekarang. Setelah mengambil keputusan, selusin orang di ruangan itu menyelinap ke lantai 6. Namun mereka tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, mereka berdiri di koridor dan berkata tanpa ragu. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan para pemimpin wilayah militer. Mereka benar-benar menyerahkan seluruh lantai. Status mereka berbeda dan tidak bisa dibandingkan dengan kami prajurit berkepala besar, jadi jangan mengasihani diri sendiri. Apa yang tidak bisa dibandingkan? Bukankah dia memiliki kepala lebih dari kita? Haha, jika ia menumbuhkan kepala ekstra, bukankah ia akan menjadi monster? Kamu tidak bisa mengatakan itu monster, lebih tepat mengatakan itu sampah. Lebih dari selusin orang mengobrol di koridor dengan tidak hati-hati. Di saat yang sama, dia juga memperhatikan pergerakan di dalam ruangan. Namun, tidak ada seorang pun yang keluar rumah selama beberapa menit. Dengar, apa yang kubilang? Anak itu pasti sia-sia. Jika itu orang lain, begini saja, dia akan lari dan berjuang untuk hidupnya. Kamu benar-benar menebaknya dengan benar. Mungkin saja anak itu adalah bidak catur yang dikirim oleh daerah militer umum untuk dengan sengaja menekan kita dan membuat kita terlihat buruk. Pasti seperti ini. Siapa yang menyuruh kita, Saudara Yun, menjadi raja prajurit dan dewa perang yang terkenal? Saya bisa memahami keputusan mereka. Mencicit. Saat Ding Fei dan yang lainnya sedang berbicara, pintu Su Chen terbuka.
Tapi dia mengenakan gaun tidur, dan dia jelas baru saja keluar dari kamar mandi. Melihat orang-orang yang berdiri di seberangnya, Su Chen teringat ada 2 orang yang baru saja menghalangi jalan di tangga. Keluar dari sini, jangan biarkan aku bicara omong kosong. Melihat Su Chen muncul dengan sikap mengancam, Ding Fei dan yang lainnya juga menjadi marah. Dia jelas hanya bidak catur, tapi dia di sini untuk bertindak, namun dia berani berbicara begitu berani, dia sangat berani. Kami bebas berbicara kemanapun kami pergi. Apakah Anda masih keberatan? Ding Fei melangkah maju dengan percaya diri. Dia mengabaikan kata-kata Su Chen, seolah dia tidak mendengarnya. Ini tempat peristirahatanku, bukan tempatmu. Oh, itu menarik sekali. Apakah kamu benar-benar menganggap ini sebagai wilayahmu sendiri? Kamu tidak akan keluar dari sini, apakah kamu akan merasa nyaman jika aku memukulmu? Su Chen mengangkat alis dan berkata. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir terkejut. Apa ada yang salah dengan bocah berkulit tipis ini? Apakah Anda benar-benar akan mengambil tindakan? Tidakkah dia tahu bahwa orang-orang yang berdiri di sini adalah para elit tentara? Jika kamu benar-benar ingin mengambil tindakan, kamu bisa membuatnya muntah darah dengan 1 pukulan. Mata Ding Fei berbinar, dia maju selangkah dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu masih ingin menantang kami? Jika kamu benar-benar bersungguh-sungguh, maka aku akan bermain denganmu. Aku bosan, jadi aku akan menggunakanmu untuk melatih keterampilanku dan mempersiapkan kompetisi militer dalam beberapa hari. Bab 982. Melirik Ding Fei dan orang-orang di sekitarnya, Su Chen tampak acuh tak acuh. Kalian berkumpul. Ding Fei dan yang lainnya tercengang. Jika dia pergi sendirian, dia bisa dipukuli sampai mati. Dia bahkan berkata dengan berani bahwa dia ingin orang-orang ini berkumpul. Mungkinkah dia sedang mencari kematian? Berhentilah berpura-pura menjadi serigala berekor besar di sini. Salah satu dari kami bisa menjatuhkanmu jika kamu memanggilnya. Jika kita semua berkumpul, 1 pukulan per orang, kamu harus melapor ke dunia bawah. Ding Fei, jangan bicara omong kosong padanya. Aku marah saat melihatnya. Dia sebenarnya menempati seluruh lantai dan membiarkan beberapa pemimpin kita tidur bersama. Memikirkannya saja membuatku marah. Su Chen tersenyum dan tidak tahu harus berkata apa. Ternyata para prajurit besar ini datang mencarinya karena ingin mengadu kepada pemimpinnya. Orang-orang ini sangat bodoh dan imut. Berdiri di tempatnya, Ding Fei menggerakkan pergelangan tangannya. Bergeraklah. Dengan suara perburuan, tinju Ding Fei menyerang, tetapi Su Chen tetap tidak bergerak, bersiap memberi mereka pelajaran hari ini. Patah. Su Chen mengangkat tangannya dengan ringan dan dengan mudah meraih tinju Ding Fei. Sudut serangnya oke, tapi kekuatan dan kecepatannya terlalu berbeda. Mari kita kembali dan berlatih beberapa tahun lagi. Setelah mengatakan itu, Su Chen mengangkat kakinya dan menendang perut Ding Fei. Seteguk darah muncrat, dan Ding Fei terbang beberapa meter, tergeletak di tanah, berjuang beberapa kali tanpa berdiri. Bagaimana ini mungkin? Melihat situasi tragis Ding Fei, lebih dari selusin rekannya tercengang. Saya pikir orang terakhir yang jatuh ke tanah adalah Su Chen, tetapi tanpa diduga, Ding Fei dipukuli hingga jatuh ke tanah. Bukankah ini lelucon? Sudah lama ku bilang padamu bahwa kalian harus berkumpul, kenapa kamu tidak mendengarkan? Sial, ayo kita semua berkumpul dan memberi warna pada anak ini. Ding Fei menyapa, dan selusin rekannya bergegas menuju Su Chen. Mereka mengepungnya dan melancarkan serangan bersama. Namun, meski memiliki kekuatan dalam jumlah, nasib mereka tidak sebaik Ding Fei. Dalam waktu kurang dari setengah menit, semua orang ini terjatuh dan tergeletak di tanah tanpa mampu bangun. Ding Fei, yang terbaring di tanah, tercengang. Jika dia mengatakan dia tidak terkejut, itu bohong. Dia tidak pernah membayangkan bahwa anak laki-laki berkulit tipis ini akan memiliki kekuatan seperti itu, menjatuhkan semua rekannya. Ini terlalu memalukan. Bersandar di dinding, Su Chen tersenyum dan memandang Ding Fei dan yang lainnya. Apakah kamu yakin sekarang? Apakah Anda yakin? Jawabannya tentu saja tidak. Tapi kekuatan Su Chen terlalu kuat, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Karena kamu tidak berbicara, itu berarti kamu menyetujuinya. Su Chen berbisik, tidak perlu malu jika kamu tidak sebaik orang lain. Kembalilah dan berlatih keras. Ada satu hal lagi yang perlu kamu pikirkan. Tidak masalah apakah Anda bisa mengalahkan saya atau tidak. Tugas Anda adalah menjaga perbatasan dan menciptakan perdamaian bagi seluruh generasi Tiongkok. Bertempur dengan gagah berani di sini bukanlah hal yang harus Anda lakukan. Karena itu, Su Chen berbalik dan kembali ke kamar, tidak berencana untuk berbicara dengan orang-orang ini lagi. Alasan mengapa dia tidak membunuhnya adalah karena orang-orang ini tidak berhati jahat, mereka hanya ingin memperjuangkan pemimpin mereka. Mereka bisa dikatakan sebagai orang yang ramah tamah dan baik, namun mereka hanya salah memilih sasaran. Melihat Su Chen kembali ke rumah, Ding Fei menyeka darah dari sudut mulutnya. Nenek, aku menemui masalah serius hari ini. Kurasa hanya saudara kita Yun yang bisa menghadapinya. Oke, ayo kembali dulu. Kita sudah dihukum berat sampai kehilangan muka. Setelah mengakhiri lelucon ini, Su Chen membuka sebuah buku di samping tempat tidur, membacanya sebentar dan kemudian tertidur, bersiap untuk pergi ke Universitas Normal Nanyun keesokan harinya untuk melihat apakah dia dapat menemukan informasi yang berguna. Keesokan paginya, Su Chen melihat pesan yang dikirimkan Yang Tianlin kepadanya. Temannya di Nanyun Normal University, bernama Fan Dongyu, memegang posisi asosiat profesor di universitas tersebut. Su Chen mengutuk dalam hatinya, posisi seperti itu tidaklah tinggi. Setelah keluar dari wisma militer, Su Chen naik taksi dan pergi ke Universitas Normal Nanyun dalam waktu kurang dari setengah jam.
Sebagai universitas lokal, Nanyun Normal University telah menerima dukungan finansial yang kuat dari keuangan lokal. Sekolah ini menempati area yang sangat luas, dengan gedung pengajaran yang menjulang tinggi dan danau berbatu. Hal ini juga menyoroti status Universitas Normal Nanyun di seluruh provinsi Nanning dari aspek lain. Menurut alamat yang diberikan Yang Tianlin kepadanya, Su Chen tidak membuang banyak waktu untuk mencari sekolah fisika Universitas Normal. Lantai 5, kamar 509. Berdiri di depan pintu, Su Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa laboratorium Fan Dongyu memang tidak terlalu bagus. Laboratorium orang lain berukuran luas dan terang serta menempati area yang luas, namun di sini areanya kecil, dan melalui jendela Anda dapat melihat peralatan eksperimen di dalamnya yang sudah sangat tua. Konon wanita pintar tidak bisa membuat makanan tanpa nasi. Betapapun kuatnya orang bernama Fan Dongyu ini, tanpa peralatan eksperimen canggih, mungkin sulit untuk mengembangkan hasilnya. Su Chen sedikit bingung. Secara logika, mengingat hubungannya dengan Yang Tianlin dapat dengan mudah membantunya menyelesaikan masalah ini hanya dengan satu kata. Akan mudah baginya untuk menjadi rektor di universitas biasa. Tapi Fan Dongyu sepertinya tidak memanfaatkan hubungan ini, kalau tidak akan seperti ini. Dang, datang. Orang yang berbicara bukanlah Fan Dongyu, melainkan seorang wanita. Dan dari suaranya, dia terlihat masih sangat muda. Su Chen tidak berpikir terlalu banyak dan membuka pintu. Di pojok laboratorium, berdiri seorang lelaki tua tampan, mengenakan jas lab putih, sibuk dengan pekerjaannya. Karena dia pernah melihat foto Fan Dongyu sebelumnya, Su Chen yakin orang tersebut adalah orang yang dia cari. Namun di samping Fan Dongyu, ada juga seorang wanita muda berdiri, berusia sekitar 20 tahun, agak gemuk dan bengkak, berpakaian umum, jorok, dengan rambut acak-acakan, gambaran khas seorang pekerja eksperimental. Orang yang baru saja berbicara seharusnya adalah dia. Melihat Su Chen, Fan Dongyu berhenti menggerakkan tangannya sejenak, dan kemudian melanjutkan mengerjakan eksperimen di tangannya. Apakah kamu orang yang direkomendasikan oleh Lao Yang? Ya. Su Chen menjawab dengan sopan. Duduklah di sana dan tunggu sebentar. Mari kita bicara setelah saya menyelesaikan apa yang saya lakukan. Su Chen tertawa terbahak-bahak. Jelas sekali bahwa pria bernama Fan Dongyu ini tampaknya tidak memiliki temperamen yang baik. Sekarang Su Chen bisa mengerti mengapa dia tinggal di tempat seperti itu. Karena dia memiliki temperamen yang buruk. Bagus. Su Chen tidak terburu-buru, tetapi duduk di kursi di samping, menunggunya menyelesaikan apa yang dia lakukan. Setelah sekitar setengah jam, Fan Dongyu menyelesaikan eksperimennya dan berjalan ke arah Su Chen. Jika kamu butuh sesuatu dariku, katakan saja padaku. Babak 983. Sebelum berbicara, Su Chen melirik siswi yang sedang mengemas peralatan eksperimen. Niatnya jelas. Meskipun siswi itu tidak mengerti apa-apa, Su Chen tetap tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui masalah ini. Tidak apa-apa, katakan saja. Biarpun kamu mengatakannya, itu hanya kebohongan baginya. Siswa perempuan yang sedang mengemas peralatan percobaan mengangkat kacamatanya dan berkata dengan bijak. Guru, saya akan keluar dulu, tunggu sebentar, lalu kembali untuk mengemas barang-barang saya. Fan Dongyu tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Oke, silahkan. Ketika siswi itu keluar, ekspresi Su Chen menjadi serius. Profesor Fan, Anda ahli dalam astrofisika. Saya ingin bertanya kepada Anda apakah ada keajaiban langit di pegunungan Yulong akhir-akhir ini. Kamu ingin menanyakan hal ini? Ekspresi Su Chen curiga, apakah ada orang lain yang menanyakan hal itu padamu? Belum ada yang memberitahuku, tapi kudengar baru-baru ini, seseorang bertanya kepada Profesor Li lain dari kampus kita, tapi aku tidak tahu persis apa yang terjadi. Jantung Su Chen berdetak kencang. Dia tidak menganggap ini kebetulan. Tujuan pihak lain kemungkinan besar sama dengan tujuannya, yaitu menemukan harta rahasia di Gunung Salju Naga Giok, jadi dia datang ke sini untuk menanyakan keberadaannya. Tuan Fan, saya tidak peduli dengan yang lain untuk saat ini. Saya hanya ingin tahu, bisakah Anda memprediksi keajaiban surgawi di Gunung Salju Naga Giok? Inilah yang paling dikhawatirkan Su Chen, karena musuh rahasia sepertinya memiliki informasi yang tidak kalah dengan dirinya. Kalau tidak, mustahil menemukan tempat ini. Dengan kata lain, walaupun Anda memiliki keunggulan dibandingkan orang lain dalam kompetisi ini, namun keunggulan tersebut tidaklah besar. Jika Anda tidak menguasainya dengan baik, Anda bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Jika Anda bertanya tentang hal ini, saya mungkin tidak akan dapat membantu Anda. Su Chen sedikit mengernyit. Pada tahap ini adalah satu-satunya petunjuknya. Jika dia tidak bisa menangkapnya, dia tidak punya pilihan selain menemukannya. Apakah tidak ada yang bisa kita lakukan? Fan Dongyu berbalik dan menunjukkan kepada Su Chen peralatan eksperimen di belakangnya. Seperti yang Anda lihat, hanya ada beberapa barang di laboratorium saya, dan semuanya adalah peralatan tua. Kalaupun Anda ingin melakukan observasi dan prediksi, Anda tidak bisa melakukannya. Su Chen mendengar jejak sulis suara itu. Profesor Fan, uang bukanlah masalah. Saya dapat memberi Anda jumlah berapapun yang Anda butuhkan, selama Anda dapat memprediksi dan mengamati untuk saya. Tidak. Fan Dong menolak dengan benar. Dengan kemampuan profesional saya, tidak sulit untuk memprediksi keajaiban surgawi untuk Anda, dan itu tidak bernilai beberapa dolar. Jika saya memeras Anda untuk sejumlah peralatan eksperimen bernilai jutaan karena masalah sepele ini, saya, Fan Dongyu, tidak bisa melakukan ini. Hal-hal. Su Chen. Dia benar-benar profesor yang keras kepala. Anda bahkan tidak mau memberinya uang. Tidak heran mengetahui orang besar seperti Yang Tianlin, dia tidak melakukannya dengan baik sekarang. Profesor Fan, apakah menurut Anda ini akan berhasil?
Saya sendiri yang akan mendanai pembangunan laboratorium astrofisika. Jika saatnya tiba, saya akan mempekerjakan Anda dan membuat prediksi untuk saya. Mengenai remunerasi, menurut Anda berapa yang harus Anda dapatkan? Katakan saja secara langsung, 1 poin akan diberikan. Tidak kurang. Mendengar ucapan seperti itu, mata Fan Dongyu berbinar. Hal ini dapat dipertimbangkan. Jika Anda ingin mendirikan laboratorium langit dan bumi, saya dapat memberi Anda daftar peralatan eksperimen secara gratis. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang buruk sebelumnya. Ini adalah proyek besar yang akan menelan biaya setidaknya 40 juta yuan, dan akan memakan waktu sekitar 1 tahun untuk menyelesaikannya. Anda harus bersiap dalam pikiran Anda. Setahun. Su Chen tercengang, dia tidak kekurangan uang sekarang, yang dia kekurangan adalah waktu. Jika Anda menunggu hingga 1 tahun kemudian untuk melakukan ini, bunga Daylily akan menjadi dingin. Profesor Fan, uang bukanlah masalah, tetapi waktu saya terbatas. Saya ingin mengetahui masalah ini dalam waktu 3 hari. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki metode lain yang lebih cepat. Dengan sifat keras kepala Fan Dongyu, orang biasa tidak mau repot-repot mengatakan hal ini, juga tidak akan membantunya menemukan solusi. Tapi Su Chen berbeda. Dia direkomendasikan oleh teman lamanya, dan dia harus memberinya wajah. Ekspresi Fan Dongyu agak tidak wajar, dan dia berkata dengan rasa kasihan pada diri sendiri. Ada jalan, tapi aku tidak bisa melakukannya. Saya bisa membantu dengan cara apapun. Tahun lalu, sekolah kita mendirikan laboratorium astrofisika baru. Peralatan di dalamnya semuanya unggul, tapi kunci laboratorium itu milik kepala sekolah. Kecuali ada proyek percobaan nasional, dia tidak akan menggunakan laboratorium itu. Biarkan yang lain gunakanlah, jika kamu hanya sekedar untuk mengamati keajaiban benda langit, kecil kemungkinannya dia akan mengeluarkannya. Su Chen mengetukkan jarinya di pangkuannya, menurut apa yang kamu katakan, selama aku menjaga kepala sekolah, masalah ini akan baik-baik saja, kan? Bisa dibilang begitu, tapi ada satu hal yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Saya dapat membantu Anda, tetapi Anda tidak dapat melibatkan Laoyang. Su Chen. Su Chen tercengang, karena itulah yang dia pikirkan sekarang. Dengan status yang Tianlin di Tiongkok, dia dapat dengan mudah meminjamkan laboratorium hanya dengan satu kata, tanpa kesulitan sama sekali. Namun di luar dugaan, Fan Dongyu menghentikan idenya terlebih dahulu. Lao yang memiliki status khusus. Saya tidak berani meminta apapun kepadanya selama ini. Jika dia akhirnya melakukan malpraktik demi keuntungan pribadi, maka saya akan merugikan orang lain, jadi kita tidak bisa melakukan hal-hal tidak bermoral ini. Petik 2. Su Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Fan Dongyu ini benar-benar kuno. Dengan status yang Tianlin di Tiongkok, bahkan jika dia melakukan malpraktik demi keuntungan pribadi, siapa yang dapat melakukan apapun padanya? Kalau tidak, tahta kekuasaan tidak akan membuat banyak orang terpesona. Namun ini bukan masalah besar bagi Su Chen. Bahkan tanpa bantuan kemampuan yang Tianlin, dia dapat dengan mudah menangani masalah ini. Baiklah, saya berjanji saja. Besok pagi, saya akan memberikan kunci laboratoriumnya. Sedangkan pekerjaan selanjutnya terserah Anda. Sebaiknya kau ambil kuncinya dulu. Fan Dongyu menghela nafas, tapi dia tidak memiliki harapan apapun pada Su Chen. Dang dang dang. Saat kedua orang itu sedang berbicara, terdengar ketukan di pintu laboratorium. Masuk. Fan Dongyu menjawab. Seorang guru perempuan muda masuk, dia tampak berusia awal 30-an, mengenakan rok, stoking hitam, dan sepasang sepatu hak tinggi bertali. Melihat gaunnya, Su Chen merasa bahwa dia tidak terlihat seperti seorang guru universitas, tetapi lebih seperti wanita yang bebas pilih-pilih. Sekretaris Zhou, Anda di sini. Fan Dong berkata sambil tersenyum konyol. Bagaimana review tesisnya? Saya di sini untuk memberitahukan hal ini kepada Anda. Wakil kepala sekolah mengatakan bahwa kualitas makalah Anda tidak tinggi dan tidak sebaik makalah Profesor Li, jadi kali ini jabatan profesor akan diberikan kepada Profesor Li. Bab 984. Su Chen juga mengetahui tentang beberapa situasi di universitas. Fan Dongyu adalah seorang asosiat profesor. Jika ingin mendapatkan gelar profesor penuh, ia memerlukan dukungan makalah akademis. Namun kini tampaknya ia telah gagal dalam hal ini. Apa yang kamu bicarakan? Kamu sebenarnya memberi Li Ziwen gelar profesor. Wanita muda bernama Sekretaris Zhou memandang Fan Dongyu dengan acuh tak acuh, dengan rasa jijik di wajahnya. Bukankah ini normal? Di sekolah kita, semuanya bergantung pada kekuatan. Makalah Profesor Li memiliki kualitas yang lebih baik daripada milikmu. Tentu saja, gelar profesor harus diberikan kepadanya kali ini. Apakah kamu punya pendapat lain? Li Ziwen adalah salah satu muridku saat itu. Tanpa rekomendasiku, dia tidak akan bisa tetap bersekolah sebagai guru. Dan hasil penelitiannya adalah sisa dari pekerjaanku saat itu. Bagaimana makalahnya bisa lebih baik daripada milikku? Profesor Fan, jika Anda mengatakan itu, Anda sedikit bergantung pada orang yang lebih tua. Meskipun Profesor Li adalah murid Anda saat itu, bukankah lebih baik menjadi lebih baik daripada seseorang yang lebih baik dari yang lain? Sekretaris Zhou berkata dengan pandangan menghina. Selama bertahun-tahun, Anda telah mempelajari segala macam hal sesat, yang tidak ada gunanya bagi perkembangan sekolah. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan Profesor Li? Hal-hal yang saya pelajari semuanya berada di garis depan astrofisika dan dapat menutupi kesenjangan dan kekurangan negara di bidang ini. Bagaimana bisa dianggap sesat? Fan Dongyu berkata dengan lantang bahwa dia tidak akan membiarkan orang lain menginjak-injak hasil jerih payahnya. Saya terlalu malas untuk berdebat dengan Anda tentang hal ini.
Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa makalah Anda tidak memenuhi standar dan tidak sebagus makalah Profesor Li, jadi jangan pernah berpikir tentang jabatan profesor. Sekretaris Zhou pergi dengan sikap centil. Tidak ada sedikit pun rasa hormat terhadap Fan Dongyu di wajahnya. Apakah karena saya tidak memberikan hadiah kepada wakil presiden, jadi dia menurunkan makalah akademis saya? Kata Fan Dongyu bersemangat. Profesor Fan, Anda tidak bisa begitu saja menuduh orang lain memberi atau menerima suap karena keahlian Anda lebih rendah daripada orang lain. Apa yang Anda lakukan bertentangan dengan gaya seorang profesor. Bagaimana Anda bisa mengajar dan mendidik orang di masa depan? Kata Sekretaris Zhou dengan arogan. Anda, Profesor Fan, tidak perlu berdebat dengan orang seperti ini. Sekretaris Zhou melirik Su Chen dan mengira dia tampan karena penampilannya yang tampan. Tapi dia berani menuding dirinya sendiri, itu sungguh tidak masuk akal. Kamu pikir kamu ini siapa, layak berdiri di depan kami dan memberi isyarat. Pergi, aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Percaya atau tidak, aku akan memanggil penjaga keamanan untuk mengusirmu. Patah. Su Chen menamparkan wajah Sekretaris Zhou terjatuh ke tanah dan pikirannya menjadi kosong. Jika kamu tidak keluar sekarang, aku akan melemparkanmu keluar jendela. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Sekretaris Zhou sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara karena dia memperhatikan bahwa mata Su Chen tampak seperti dia ingin memakan seseorang. Jika dia tidak menurut, ada kemungkinan besar dia akan membawanya melalui jendela. Tersandung, Sekretaris Zhou lari dengan dokumen di tangannya, tidak pernah berani menatap Su Chen lagi. Fan Tua Dongyu menangis dan berjongkok di tempat sambil menyeka air matanya. Su Chen merasa tidak nyaman menontonnya. Namun dalam masyarakat saat ini, meminta orang lain melakukan sesuatu dan meminta hadiah adalah hal yang wajar. Apakah Fan Dongyu salah? Tentu saja tidak. Dia berpegang teguh pada obsesinya, hidup sesuai dengan 3 pandangannya, dan hidup secara terbuka dan tanpa penyesalan. Hanya saja zaman telah berubah, dan dia adalah orang miskin yang ditinggalkan oleh zaman. Profesor Fan, jangan menangis dulu. Saya tidak bisa menyalahkan Anda untuk ini. Saya yakin Tuhan akan memberi Anda keadilan. Fan Dongyu berdiri dengan permintaan maaf di wajahnya. Maaf sudah membuatmu tertawa. Tidak ada. Su Chen berkata sambil tersenyum. Profesor Fan menjalani kehidupan yang murah hati. Belum terlambat bagi saya untuk mengaguminya. Setelah menghibur Fan Dongyu, Su Chen keluar dari gedung percobaan. Su Chen dengan santai memanggil seorang siswa dan mengetahui lokasi kantor kepala sekolah. Soal evaluasi gelar profesional adalah tanggung jawab wakil kepala sekolahnya. Su Chen akan membantu Fan Dongyu menangani masalah ini. Ketika saya sampai di depan pintu kantor di lantai paling atas, saya hendak membuka pintu ketika saya mendengar suara pertengkaran datang dari dalam. Guru Li, saya dengar Anda melamar makalah. Saya membaca makalahnya. Isinya lumayan, tapi banyak juga kekurangannya. Kepala sekolah Ye, kalau begitu saya akan kembali dan memperbaikinya, lalu saya akan membawanya kepada Anda untuk dilihat. Dengan kemampuanmu saat ini, celah dan kekurangan itu tidak dapat diperbaiki, dan tidak ada gunanya bahkan jika kamu mengambilnya kembali. Kalau begitu aku akan meminta guru lain untuk melihat apakah mereka bisa memberiku jawaban. Guru Li, jika kamu kembali dan bertanya kepada orang lain, bukankah itu tidak perlu? Aku di sini. Tanya saja padaku. Kalau begitu terima kasih, Kepala Sekolah Ye. Guru Li, tidak sulit meminta saya membantu Anda merevisi makalah Anda, tetapi Anda harus membayar sedikit. Jika Anda bersedia, saya akan membiarkan makalah Anda lolos tinjauan sekarang. Kepala Sekolah Ye, tolong jangan sentuh saya. Saya bukan tipe orang yang Anda bayangkan. Guru Li, tolong berhenti berpura-pura. Anda datang ke kantor saya. Saya tahu Anda juga memikirkan hal ini, tetapi saya terlalu malu untuk mengungkitnya. Sekarang saya telah berbicara mewakili Anda, bukankah Anda harus berterima kasih kepada saya? Kepala Sekolah Ye, apa yang kamu bicarakan? Saya bukan tipe orang yang Anda bayangkan. Saya tidak akan menyerahkan makalah ini. Haha, kamu sudah sampai di kantorku, apa menurutmu kamu masih bisa keluar? Mencicit. Saat keduanya berdebat, Su Chen membuka pintu dan masuk. Pria bernama Kepala Sekolah Ye berusia sekitar 40 tahun, dengan perut buncit dan sedikit rambut di kepalanya. Hanya dengan berdiri di sana, Anda bisa merasakan aura kecabulan yang kuat. Namun di sampingnya, ada seorang wanita muda berusia pertengahan 20-an. Mengenakan celana pendek denim biru, setengah lengan putih, dan dikuncir kuda, pakaiannya mirip dengan pakaian mahasiswa. Siapa kamu? Kamu masuk tanpa mengetuk. Apakah kamu tidak ingin lagi belajar di sekolah? Melihat penampilan Su Chen, Ye Haiyang secara naluriah mengira dia adalah seorang mahasiswa dan memarahinya dengan keras. Justru karena kedatangan Su Chen, Ye Haiyang menghentikan perbuatannya, secara tidak langsung menyelamatkan guru perempuan itu. Setelah melepaskan diri dari tangan Ye Haiyang, guru perempuan itu melihatnya, dan Su Chen dipenuhi dengan rasa terima kasih. Dia sudah lama mendengar bahwa wakil kepala sekolah memiliki niat jahat, tetapi demi tesisnya, dia harus pergi ke sana, tetapi dia tidak menyangka bahwa wakil kepala sekolah akan benar-benar menyerangnya. Menatap Su Chen dengan penuh rasa terima kasih, guru perempuan itu dengan cepat mengatur pakaiannya dan berjalan keluar. Saat ini, hanya Su Chen dan Ye Haiyang yang tersisa di kantor. Aku bukan murid sekolahmu, jadi kamu tidak berhak membentakku. Bersambung.